Kini saatnya saya hadirkan Wali Kota Solo, Joko Widodo, yang akrab dipanggil Jokowi. Selamat malam, Pak Jokowi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Pak. Pak Jokowi, Anda banyak disebut sebagai contoh pemimpin masa kini. Risih tidak dengan sebutan itu? Saya kira yang baik dan yang jauh lebih baik dari saya banyak. Kadang-kadang saya juga beban ya. Saya merasa bekerja biasa-biasa saja. Yang jelas Pak Jokowi, Anda kan tidak punya pengalaman politik yang cukup. Kalau boleh dikatakan malah tidak ada sama sekali. Karena latar belakang Anda pengusaha, kemudian aktif di organisasi pun Asosiasi Pengusaha Mebel, kalau saya tidak salah. Jadi pengalaman politik yang sangat minim, tetapi Anda kemudian mau terjun menjadi wali kota. Ya, yang pertama dulu mungkin kecelakaan terpleset gitu aja. Masyarakat mungkin sudah bosan dengan yang terkena, kemudian ingin memilih saya yang tidak terkena sama sekali, itu aja. Karena kejenuhan orang ketika itu Anda merasa kemudian akhirnya dipilih? Mungkin itu, tapi juga saya kira mesin partai juga berjalan dengan baik. Anda merasa diri Anda politisi, Pak Jokowi? Sampai sekarang belum. Belum politisi. Kenapa? Karena apakah image politisi kita sekarang ini tidak begitu baik, jadi lebih baik Jokowi bukanlah dianggap seorang politisi? Karena saya merasa memang belum apa-apa di bidang politik, belum apa-apa. Saya harus ngomong apa adanya, belum apa-apa. Kalau kita bicara soal wajah birokrat sekarang, Pak Jokowi rasanya tidak jauh-jauh dari kesan inefisiensi, kemudian juga korupsi. Apakah wajah birokrat seperti itu yang juga Anda temui di lingkungan Anda, Pak? Nah, saya kira salah besar. Tergantung yang memimpin. Kalau pandangan saya, PNS kita, birokrasi kita ini pinter-pinter. Hanya cara menggerakkan organisasinya yang mungkin keliru. Sistemnya yang perlu diperbaiki. Sistemnya yang perlu dibenahi. Saya berikan contoh dulu di Solo untuk ngurus KTP bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Sekarang 1 jam bisa jadi. Artinya kita bisa melakukan itu. Tapi sistemnya siapkan. Sistemnya perbaiki. Yang nggak mau masuk sistem, kalau saya tinggal. Hilang pasti. Kalau saya jelas seperti itu. Izin juga sama. Dulu izin bisa 6 bulan, bisa 4 bulan, bisa 8 bulan. Nggak jelas. Sekarang 6 hari selesai. Dinas yang nggak mau masuk ke sistem ini, sudah hilang kalau saya itu. Ada yang Anda pecat karena menolak? Iya, dulu waktu KTP ada 3 lurah, ada 1 camat. Kalau yang izin, dulu ada dua kepala dinas yang terpaksa harus hilang karena nggak mau masuk sistem, nggak ada niat, kelihatan tidak ada niat, jadi hilang. Saya pernah membaca Pak Jokowi, Anda pernah di satu media bilang, jangan coba-coba menyuap saya. Apakah ada yang pernah coba, Pak? Saya kira kalau di birokrasi kan, ya kita ngomong apa adanya lah, banyak. Banyak? Dalam bentuk apa biasanya? Ya dalam bentuk apa-apa. Boleh kami tahu ceritanya bagaimana kemudian Anda berusaha menolak mereka yang mencoba menyuap? Ya tidak ini ya. Misalnya ada orang datang untuk memohon agar ada izin mall, izin hipermarket. Kemudian karena sudah 5-10 kali ke saya dan tidak kita beri, kan kelihatannya mungkin saya mempersulit. Nah, kemudian ingin sesuatu kan gitu kan. Padahal memang saya paling bukan anti ya, tapi tidak senang. Tidak senang dengan? Ya dengan hipermarket, dengan mall-mall yang terlalu banyak di sebuah kota, itu aja. Mungkin oke lah 1-2. Sebelum masuk ke situ, apa kemudian yang Anda lakukan terhadap orang yang berusaha menyuap itu, Pak? Tidak digubris sama sekali? Ya, saya bilang kalau sudah tidak ya saya tidak, gitu. Tidak. Ya, jangan menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk mempengaruhi sehingga saya menjadi iya. Kalau saya sudah biasa, kalau sudah saya ngomong tidak ya tidak. Jangan coba-coba menyuap Jokowi, wali kota. Ya, pokoknya tidak. Kenapa Anda memberikan perhatian yang utama terhadap pasar tradisional dibandingkan dengan hipermarket? Apa filosofi di balik itu? Real yang ada di lapangan itu adalah ekonomi rakyat kita. Coba kita lihat pasar tradisional, apa yang dijual di situ? Tempe, ini dari pengrajin tempe. Apa? Ikan ini dari nelayan.
beras, sayur, ini dari petani kita. Itulah real kondisi ekonomi kerakyatan kita. Kalau itu tidak diperhatikan, kalau itu tidak diberi perhatian khusus, salah kita. PKL juga sama, fakta di lapangan, ekonomi kita masih seperti ini. Artinya yang kecil itu belum diberi perhatian secara amat sangat. Sehingga saya memandang mereka sebagai potensi, memandang mindset kita harus mereka potensi. Jangan dipandang PKL itu membuat kumuh kota. Sudah, mindset itu harus kita rubah dulu. Kalau enggak nanti ya pengen cepatnya kota bersih, sudah. Siapin Satpol PP, bersihkan, sudah 2-3 hari bersih kalau mau seperti itu. Tapi pendekatan yang Anda pilih tidak seperti itu, lebih pendekatan kultural. Itu juga kemudian yang menyita banyak perhatian orang ketika pendekatan itu yang Anda ambil. Ya, saya melihat memang ada cara-cara yang keliru. Dan saya ingin memberikan inspirasi bahwa ada cara yang berbeda. Ada pendekatan-pendekatan yang lain. Ada intervensi sosial kepada mereka. Sehingga cara itu juga memungkinkan bisa berhasil. Dan kita sudah melakukan itu dan berhasil. Meskipun mau makan waktu 7 bulan dengan makan siang, makan malam, makan siang, makan malam. Yang pertama kami memindahkan 989 PKL. 7 bulan kami makan siang, makan malam, ketemu dengan mereka sampai 54 kali. Akhirnya mereka mau pindah. Tapi setelah itu ada trust, ada percaya dari PKL. 2-3 kali, 4 kali, 6 kali sudah langsung mau pindah. Saya kira ini cara. Dan ini cara ilmiah gitu. Intervensi sosial itu cara-cara ilmiah. Bukan hanya represif kasar-kasaran dengan digebuki. Itu yang kita lihat di mana-mana. Dan ini harus dirubah. Saya sempat ada bocoran Pak Jokowi. Katanya ketika proses pembangunan Pasar Noto Harjo, katanya Anda tiba-tiba suka datang membawa palu dan mengecek kualitas bangunan. Sidak tiba-tiba dengan palu. Betul itu Pak? Saya biasanya di kantor itu hanya paling 1 jam. Paling setengah jam. Yang lain ada di lapangan. Ya saya pengen mengerjakan sebuah kegiatan, sebuah proyek itu kualitasnya baik lah. Pengen baik. Bahwa kita itu pengen memperlihatkan pada orang bahwa kita bisa melakukan yang terbaik. Pemerintah ini juga bisa membuat gedung yang baik, bisa membuat pasar yang baik, bisa membuat pasar yang manajemennya juga benar gitu. Dan ini yang ingin kita tunjukkan. Pak Jokowi, media sempat heboh beberapa waktu lalu ketika mereka tahu bahwa Wali Kota Solo Jokowi tidak pernah ambil gaji. Kenapa tidak pernah ambil gaji Pak Jokowi? Sudah kaya karena jadi pengusaha atau karena apa? Enggak. Saya memang nggak pernah cerita masalah itu ya. Tapi ya mungkin ada orang yang dengar. Tapi apapun, ya keluarga saya juga butuh gaji. Gitu. Tapi ada yang lain yang lebih membutuhkan. Dan buat saya dan keluarga saya untuk standar hidup yang sangat sederhana, saya kira kita masih cukup lah gitu ya. Dengan standar yang sangat sederhana loh. Jadi, masih ada. Jadi setiap terima gaji langsung Anda kembalikan atau Anda apakan gaji itu? Lumayan kan Pak, 7-8 juta kalau tidak salah? Saya sebetulnya tidak senang cerita masalah ini. Kenapa Pak? Takut? Ya bukan takut. Ya saya nyatakan kemudian karena ya sekali lagi itu ada yang lebih membutuhkan itu aja. Dan disebutkan juga katanya mobil dinas Wali Kota Solo paling jelek Pak dibanding yang lain. Katanya sampai supir Pak Wali Kota sering diolok-olok supir lain tuh kalau ketemu katanya kok mobilnya jelek sekali. Enggak, mobilnya masih sangat bagus. Mobilnya kan Camry, hanya memang sudah 10 tahun tidak ganti. Mungkin yang lain 2 tahun ganti, setahun ganti. Itu sudah 10 tahun, itu tinggalan dari wali kota yang lama dan saya pakai. Dan ya pernah mogok 4 kali. Tapi diperbaiki ya enak lagi, saya pakai lagi. Mogok ya perbaiki lagi kan nggak apa-apa. Camry kan juga bagus. Anda tidak merasa hal-hal itu penting, itu hanya sifatnya menurut Anda hanya bungkusan saja, tidak melihat itu sebagai... Saya melihat itu bukan sesuatu yang penting, tapi yang penting buat saya tidak menghambat pekerjaan saya, dan sampai sekarang nggak pernah menghambat. Pak Jokowi, apakah betul Anda tidak mengeluarkan uang sepeser pun ketika maju dalam pilkada yang kedua? Ya kalau dibandingin dengan yang lain-lain ya dapat dikatakan seperti itu, karena memang apa ya,
memang waktu itu sudah kita survei 3 kali, hasilnya 87%. Nah, kenapa saya harus keluar uang, mau cari berapa persen lagi gitu loh. Dan setelah pilkada, kalau dulu yang pilkada pertama dapat 37%, pilkada yang kedua dapat 91%. Jadi di survei ada 87, kemudian waktu pilkadanya dapat 91%. Nah, kenapa saya harus harus capek-capek itu? Jadi tanpa uang, mengeluarkan uang, dipilih dengan 92%. Apa 91%? Apa artinya itu untuk Anda, Pak? Menunjukkan apa? Ya mungkin kepercayaan dan harapan masyarakat yang terlalu sangat tinggi. Kalau saya kemarin sebetulnya hitungan saya sudahlah, misalnya dapat 65%, ya sudah, ya juga menang saja kok. Apa sih, kenapa harus sampai setinggi itu? Tapi kan saya tidak bisa mereka-reka harus dapat berapa, kan itu kan rakyat yang bebas memilih, memberikan penilaian. Saya ini kan tugasnya bekerja, mau dinilai tidak baik silahkan, mau dinilai jelek ya silahkan. Tugas saya bekerja, itu aja. Pak Jokowi, kalau ada yang menuding Anda akhir-akhir ini pro pengusaha karena begitu banyak apartemen dan hotel mewah berdiri di Solo, apa tanggapan Anda atas tudingan itu? Saya kira kita memberikan ruang ya, jangan sampai kita dianggap anti investasi. Kita pengen ramah investasi, tapi yang perlu diberi perhatian oleh pemerintah daerah, itu yang kecil-kecil, yang pasar tradisional, yang PKL, yang usaha-usaha rumah tangga, yang usaha-usaha mikro, ini yang diberi perhatian ruang oleh pemerintah. Kalau yang swasta yang gede-gede itu dibiarin aja, mereka sudah bisa bergerak sendiri. Nggak usah diberi perhatian. Kalau ingin mendirikan hotel di Solo, silahkan, tapi juga ada batasannya. Artinya apa? Silahkan hotel dibangun, tapi kita juga mengendalikan. Kalau suatu saat kita nilai sudah over, ya stop dulu. Kita hanya seperti itu. Kalau tidak kita kendalikan, di Solo ini ada yang sudah mengajukan ke saya mungkin lebih dari 10 mall. Dan baru kita beri izin 1. Anda sangat selektif memberikan izin mall. Iya, kemudian yang supermarket kecil-kecil itu yang mengajukan 80 2 tahun yang lalu, tahun kemarin ada lagi mengajukan 40. Baru ini juga mengajukan lagi 10, tapi saya bilang stop, nggak ada itu. Yang dulu sudah terlanjur okelah 12, tapi yang di kota yang lain bisa 80, 100, di Solo 12 itu cukup aja sudah. Ini saya kira fungsi pemerintah mengendalikan, bukan anti. Enggak, kita kalau nanti dicap anti investasi repot. Apalagi Anda latar belakangnya pengusaha juga ya Pak. Jangan sampai dicap anti pengusaha. Atau malah justru pro pengusaha tapi berbungkus yang lain. Ya pro pengusaha, tapi pengusaha yang kecil-kecil itu aja. Apa rencana Anda setelah tidak lagi menjadi wali kota Pak Jokowi? Karena bisik-bisiknya banyak yang ingin melamar Anda untuk menduduki jabatan politis yang lain seperti gubernur katakanlah. Kalau saya ya setelah nggak jadi wali kota ya kembali jadi tukang kayu, ke pabrik jadi tukang kayu gitu aja. Anda tidak punya ambisi politik yang lain? Pengen saya itu aja, pengen saja jadi tukang kayu sudah, lebih dari cukup. Baik, kalau kemudian diminta untuk memberikan satu resep atau satu kunci yang bisa dibagi kepada orang-orang yang memang ingin memimpin dengan hati, apa itu Pak Jokowi? Jangan punya kepentingan. Itu aja. Jangan punya kepentingan. Kepentingan ya hanya untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya, itu.